Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidah Hanasa, NIM D1B1200029. Saya mahasiswa Universitas Megariski Makassar, jurusan S1 Farmasi. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu pertama, definisi farmasi, yang kedua, sejarah farmasi, yang ketiga, pendidikan farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon, yang berarti racun dan obat. Farmasi dapat didefinisikan sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu dalam penyediaan obat dari sumber alam maupun sintetis. Farmasi mencakup ilmu pengetahuan mengenai identifikasi, pemilahan, aksi farmakologis, pengawetan, penggabungan, analisis, pembekuan obat, dan sediaan obat. Farmasi juga merupakan penemuan, pengembangan, perecikan, produksi, dan distribusi obat. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu telah mengenal penggunaan obat tradisional atau jamu dan pengobatan secara tradisional atau dukun. Pada saat itu, dukun melaksanakan 2 profesi sekaligus, yaitu kedokteran, mendiagnosa satu penyakit, dan kefarmasian, meramu dan menyerahkan obat kepada orang yang membutuhkan. Pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia telah dikenal obat dalam bentuk tanah liat atau granul dan bentuk obat sediaan lainnya. Selanjutnya, perkembangan lebih rasional pada zaman Yunani ketika Hippocrates memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam zaman Yunani itu dikenal pula Aesculapius atau Aesculapius dan putrinya Hygie. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan pericikan obat, sehingga pada tahun 1240 Raja Jerman Friedrich menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree Tuscaloosa. Dari sinilah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil keputusan bahwa akar ilmu kedokteran dan kefarmasian ialah sama. Yang pertama adalah Hippocrates. Hippocrates adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Hippocrates disebut juga dengan bapak ilmu kedokteran. Yang kedua, Dioscorides. Dioscorides adalah seorang ahli botani dan orang yang pertama kali menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi. Ketiga, Galen. Galen merupakan dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan, yang dikenal juga dengan farmasi Galenia. Keempat, Philippus. Philippus adalah dokter ahli kimia yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus, yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan farmasi. Yang pertama, SMK Farmasi. SMK Farmasi dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun. Setelah itu, bisa dilanjut ke D3, D4. Lanjut ke strata S1 setelah lulus diberi gelar AMD Pharm. Yang kedua, Sarjana Strata atau S1. S1 yang dirancang dalam waktu 4 tahun dengan gelar Sarjana Sains SSI dan Sarjana Farmasi S.Pharm. Yang ketiga, profesi apoteker yang dirancang dalam waktu 1 tahun dengan gelar APT apoteker. Yang keempat, Magister atau Strata S2. S2 yang dirancang selesai dalam waktu 3 tahun dengan gelar Magister Sains. Yang kelima, program dokteran. Program dokteran dirancang selesai dalam waktu 3 tahun dengan gelar doktor. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.